Oke, rekan-rekan Atrivi, kita baca komentar yang masuk di channel Atrivi. Yuk, kita mulai baca ya. Oke, yang pertama dari Kak Rizal Fahri. Dari Kak Rizal Fahri ini. Jadi yang dikasih apa kalau mau transfer uang ya? Kalau mau transfer uang ya dikasihkan ke yang mau transfer ya cukup nomor rekening dan nama saja kan gitu kan. Dari nomor rekening dan nama kan mereka juga sudah bisa transfer. Tapi kalau udah minta aneh-aneh misalnya kayak kartu ATM, wah ini udah bahaya karena nomor kartu ATM ini sekali lagi adalah gerbang masuk penipu untuk menipu kita. Jadi hati-hati, nomor kartu ATM bersifat rahasia ya. Yang dikasih apa? Nomor rekening, bukan nomor kartu. Sekali lagi, nomor rekening adalah nomor yang tercantum di buku rekening. Nomor kartu adalah nomor yang tertulis di kartu ATM. Jadi harus tahu bedanya ya teman-teman. Yuk kita lanjutkan komentar selanjutnya dari Kak Yayat. Bagus main slot aja kalau gitu, nyata menang 2 kalah 2. Ini tentang penipuan modus paruh waktu nih katanya Kak Yayat. Daripada pusing-pusing mending main slot aja. Spesial. Lanjut dari Kak Tatan Riswara. Mau nanya Bang, saya jawab, aku cek saldo isinya 30 juta. Wah, saldonya lumayan banyak ya. Pas mau penarikan kok gak bisa, pas cek ulang saldoku tinggal 2 juta. Aku bingung juga soalnya 28 juta itu dari mana, karena aslinya saldo saya hanya 2 juta. Ya, kalau nemu semacam itu dicek di mutasi di M-Bankingnya kan bisa ya. Kalau nggak punya M-Banking ya datang ke bank nanti dicek mutasinya. Kok tiba-tiba nongol 28 juta ini dari mana ya? Nanti kan kelihatan di mutasi rekening. Oke, lanjut. Dari Kak Aliarda. Mohon pencerahannya Pak, KTP saya dan foto saya dipakai orang. Apakah ini bisa dijadikan penipuan oleh pinjol atau yang lain-lain? Dan seandainya digunakan orang, bagaimana cara mengatasinya? Jadi kalau data pribadi kita merasa sudah disalahgunakan oleh orang, gimana gitu ya? Kita lapor ke kepolisian. Kemudian berbekal surat laporan itu nanti jika suatu saat data kita disalahgunakan, kita paling tidak punya pegangan ya. Oh ini loh, bahwa aku pernah terjadi penipuan data pribadi kan gitu kan ya. Jadi penting lapor ke kepolisian. Oke. Kemudian dari Kak Sihel Zuhelmi, Pak kalau saldo kita terkuras sama penipu biadab, uang kita kembalikah? Gimana Pak? Soalnya tiap narik duit saldoku kepotong banyak. Tolong dong Pak jawab. Nah ini kalau kejadiannya seperti ini sebaiknya Kak Sihel datang ke bank ya. Datang ke bank, nanti tanya ke bank apakah ada, yang pertama apakah ada sambungan auto debit di rekening tersebut. Nah, yang kedua apakah rekening itu terhubung ya, misalnya kayak BCA One Click terhubung dengan merchant online ya. Karena kalau rekeningnya terhubung dengan merchant online ya bisa aja nanti ketika bertransaksi penipu ini ketika bertransaksi di merchant online langsung motong ke saldo rekeningnya. Jadi harus tanya ke bank. Tanya ke bank apakah ada auto debit, apakah tersambung dengan merchant online. Ya itu ya, hati-hati ya. Oke, lanjut dari user sekian. Finance solusi indikasi tipu, tolong tangkap Pak Polisi. Ya, oke, dari Kak user sekian lagi ya. Pertama saya top up min 40.000. Jadi 65.000 harus dikasih tugas ABCD, menghubungi mentor. Disuruh saya top up lagi, saya share produk 1 juta jadi 1.200.000. Lama-lama dikasih tugas lagi, saya transfer 1,2 dapat 1,7. Next level diminta depo lagi 2,7, saya nggak sanggup. Terus uang saya nggak bisa di WD, ketahan karena harus top up lagi. Jangan ikuti ya emang. Ini modus penipuan kerja paruh waktu, ternyata masih banyak ya teman-teman kita yang kena modus penipuan kerja paruh waktu. Emang gitu di awal kamu dikasih gratis, kemudian disuruh top up. Nah, ketika kamu top up udah mulai gede, top up sama komisimu itu nggak bisa ditarik gitu loh. Kamu diminta top up lebih besar lagi, lebih gede lagi, sehingga nanti kamu top up lagi dan nggak bisa ditarik lagi dengan alasan tugas tidak terselesaikan, diiming-imingi komisi yang lebih besar dan diancam kalau nggak top up lagi maka uangmu akan hilang kan gitu kan ya. Akhirnya apa? Kamu akan top up lagi sampai uangmu habis. Ini adalah permainan mereka. Kalau kamu turuti ya nggak ada habisnya. Kalau diturutin ya nggak ada habisnya gitu loh ya. Oke, lanjut dari Kak Rianda.
Dah lah ikhlas gue 250. Nah, Kak Anda ini habis kena tipu 250.000 ya. Semoga diganti dengan rezeki Allah yang lebih melimpah Kak Anda. Dari Kak Nirs, saya kena tipu juga Pak. Itu bagaimana cara biar uang kita kembali? Ya sudah banyak ya di video-video saya sampaikan. Kalau pengen uangnya kembali gimana ya? Datang ke kepolisian, bikin surat laporan penipuan, kemudian surat itu dibawa ke bank, kalau banknya ada cabangnya, kalau banknya online ya dikirim via email ya. Kemudian minta untuk rekening penipu ini blokir ya. Nanti kalau rekening penipu sudah diblokir, bank akan melakukan investigasi apakah uang bisa balik atau enggak. Tapi banyak kejadian kayak uangnya nggak bisa balik. Ini kita harus ikhlas ya. Karena apa? Di saldo rekening ini sudah nol. Jadi penipu ini begitu nipu kita, langsung mereka kosongin saldonya. Jadi yang udah nggak ada apa-apanya, diblokir pun saldonya udah nol kan gitu. Ya, oke lanjut. Saya kena, ini udah masih dari Kak Nis ya. Saya kena 4 juta. Bagaimana cara biar uang kembali seperti tadi ya? Ini tentang penipuan like dan follow. Jadi masih ada aja ya yang kena tipu modus penipuan kerja paruh waktu ini ya. Jadi intinya teman-teman, kalau teman-teman dapat tawaran freelance online, kerja paruh waktu online, dapat tawaran pokoknya kerjaan online gitu, kerjaannya itu mudah, kemudian rewardnya atau komisinya tinggi, tapi ujung-ujungnya, ini kuncinya, ujung-ujungnya kamu disuruh transfer ke mereka, kamu disuruh deposit ke mereka, udah tinggalkan aja, nggak usah diikuti. Karena apa? Ya kamu loh deposit kepada orang yang belum kamu kenal. Ya, loh kamu cuma mengandalkan member-member Telegram yang katanya berhasil, katanya sukses, katanya bisa WD, tapi mereka itu sebenarnya di member-member Telegram ini, mentor plus membernya ini adalah komplotan gitu loh. Mereka sama-sama penipu. Jadi hati-hati ya, hati-hati, oke? Dari user sekian-sekian, saya 8 juta depo lenyap sampai sekarang. Bingung Kak aku caranya biar uang balik gimana ya? Itu tadi tak jelaskan di awal. Kemudian dari Suparti masih tentang kerja paruh waktu ya. Saya sudah jadi korban diminta top up 12 juta. Tapi saya nggak transfer. Ya, kalau ditransfer uangmu juga akan hilang ya. Oke, kemudian lanjut. Dari Kak Gunawan. Kak Gunawan. Saya ya Allah ketipu 50 juta. Ini masih modus penipuan kerja paruh waktu. 50 juta ya Kak Gunawan. Ini mudah-mudahan diganti dengan rezeki yang lebih melimpah oleh Allah ya. Mudah-mudahan Kak Gunawan ini diganti dengan rezeki yang lebih melimpah dan menjadi pelajaran ke depannya. Kalau pengen ngurus, datang ke kepolisian, bikin surat laporan penipuan, kemudian ke bank, blokir rekening penipu, atau kalau banknya online, lewat email ya blokir rekening penipu dan minta investigasi. Mudah-mudahan uang masih bisa kembali. Kalaupun tidak bisa kembali, ikhlaskan dan ini akan menjadi pelajaran ke depannya sehingga Kak Gunawan tidak ketipu lagi. Mudah-mudahan ya diganti oleh Allah dengan rezeki yang lebih melimpah. Oke, kita lanjut dari Kak Budak Oncol. Penipuan alias ini merajalela di Tanjung Balai dilakukan para remaja dengan kehidupan mereka pun mewah. Oke. Kemudian lanjut ya. Dari Kak Abdul Hafiz. Jangan terlalu jadi perhatian. Ini tentang penipuan modus giveaway ya. Jadi ini beritanya tentang modus penipuan giveaway yang pelakunya tertangkap. Jangan terlalu jadi perhatian penipuan seperti itu. Mereka hanya untuk mencari sesuap nasi. Yang perlu diperhatikan adalah pejabat-pejabat negara yang banyak menipu rakyat dan mengkorupsi uang negara. Ya. Oke, lanjut dari Kak Ocha. Ini penipuan ya, nggak bisa balik, saya lapor polisi, lapor bank, nggak bisa balik akhirnya. Ini Kak Ocha udah kena penipuan, udah lapor polisi, lapor bank, tetap aja nggak bisa balik ya. Kemudian Adi Marti, dipercaya amat sadap WA. Nah ini tentang banyaknya penipuan kasus sadap WhatsApp ya, berujung pemerasan. Jadi teman-teman hati-hati kalau melihat iklan gitu, jasa penyadapan WA gitu, iklan itu hati-hati karena banyak hal yang ketika kita menghubungi adminnya ini jasa sadap WA ini ujung-ujungnya malah kita disuruh bayar di awal, terus kemudian kita justru diperas, diancam, oh kalau kamu nggak ngasih duit lagi akan kulaporkan sama yang mau kamu sadap dan lain-lainnya. Intinya hati-hati, banyak sekali jasa sadap WA ini, jasa sadap WhatsApp ini berujung ke penipuan. Oke, kita baca beberapa lagi ya. Oke, dari Erni Bu Reni, Mbak Reni atau Bu Reni nih. Nomor rekening udah diketahui penipu sehingga uang transfer
uang dari perusahaan tidak nyampe ke rekening saya. Apa yang harus saya lakukan? Datang ke bank. Datang ke bank, cek apakah ada mutasi auto debit. Kalau ada, minta dihilangkan. Minta cek juga ke bank apakah terhubung dengan merchant-merchant online. Kalau terhubung, hilangkan. Ya, itu yang harus dilakukan. Oke. Lanjut, yang terakhir dari Setiawan Only. Terima kasih informasinya Pak, semoga rezeki Bapak lancar. Barusan dapat telepon dari perusahaan seperti yang Bapak jelaskan. Langsung saya cari di YouTube tentang kebenarannya. Alhamdulillah tidak jadi ketipu ya. Oke, mungkin itu aja baca komentar kali ini. Ini lanjut satu kali lagi, ini kayaknya penting ya. Pak, terlanjur nih kirim foto KTP depan belakang. Apakah bisa disalahgunakan untuk pinjol? Sebenarnya bisa aja, cuman kalau kita ngomongin KTP itu, data KTP itu sebenarnya data kita semua juga udah bocor kok. Jadi nggak usah khawatir, banyak yang kejadian seperti kakak ya. Oke, yang kemudian dari Brian, mirisnya hukum di Indonesia, penipuan online begini seliweran terus, tidak ada hukum jera buat mereka ya. Mudah-mudahan penipuan ini semakin berkurang lah. Kalau hilang kan ya nggak mungkin, tapi mudah-mudahan bisa berkurang. Oke, itu aja baca komentar kali ini. Kita ketemu di baca-baca komentar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.